Halo, aku Moms Indri Astuti. Saya Deds Kurniawan. Saya Moms Dita Suryo. Saya Doni Suryo. Aku adalah salah satu member dari Moms Community Nakita. Orang tua wajib punya peraturan yang ketat, ya kan? Wajib. Oke. Dan anak itu sudah sewajibnya mengikuti hal tersebut. Enggak. Kenapa? Enggak harus ketat karena mereka harus explore gitu. Memang kita punya rules-nya, kayak daily routine kan kita buat tuh. Tetap dimonitor tapi jangan diperketat gitu. Intinya sih gitu. Dalam segi hubungan sudah seharusnya ada gap antara orang tua dan anak. Atau anak dan orang tua seharusnya bisa seperti teman. Udah pasti sih setujunya yang seperti teman. Karena nanti kalau misalnya ada gap tuh jadi kayak anak tuh ada tekanan gitu. Terus ada jarak gitu, harusnya kan kita jadi teman. Jadi anak lebih nyaman, semua yang terjadi sama dia itu bisa cerita, bisa nyaman di rumah. Tapi tetap ada batasan dan adab ya antara orang tua dan anak. Iya ya. Anak dibiarkan bebas tanpa harus disuruh atau dituntut. Anak bebas melakukan apa yang dia sukai. Nggak boleh. Nggak boleh? Kenapa? Karena kalau misalnya dibiarkan bebas, mereka jadi tidak terkontrol kan. Terus jadinya juga tidak disiplin gitu. Apa yang harusnya mereka kerjakan, misalnya belajar. Terus habis itu ternyata mereka malah main gadget aja atau gawai gitu. Jadinya nggak terkontrol gitu. Yang mana harusnya dia ada rutinitas lain, tapi kita bebaskan jadi, nah itu dia yang jadinya bablas. Tapi ada saatnya anak itu bebas bermain sebetulnya untuk menjadikan dia itu mempunyai tanggung jawab harusnya. Tapi kita pantau seperti kita tuh hanya CCTV. Anak sudah sewajarnya dikenakan oleh dunia digital sedini mungkin. Setuju sih. Karena untuk era sekarang ini dunia digital, gadget itu memang harus dimungkin, tapi dengan bimbingan. Selalu kita awasin, kita bimbing. Ada batasan-batasan. Batasan waktu, batasan usia ya. Iya, yang harus diperhatikan. Memberikan hadiah setiap kali si kecil melakukan pencapaian prestasi sampai dengan kebaikan. Reward, setuju dan nggak setuju ya? Setuju nggak setiap saat? Kalau kita kasih reward terus, jadi dia tidak sepenuhnya sadarkan bahwa gue memang sekolah itu atau belajar itu untuk mendapatkan nilai, ya kan, yang bagus. Jadi kalau nggak dapat reward dia akan malas belajar dong, ya kan? Beda kalau, nah makanya itu yang tidak setujunya. Tapi yang setujunya adalah reward kenaikan kelas mungkin ya. Hukuman sebagai bentuk pelajaran agar anak belajar mengenai pentingnya disiplin. Setuju? Ini setuju, tapi hukuman itu dalam tanda kutip sih. Hukuman itu enggak yang memberatkan anak, yang sampai melukai fisik sama melukai hati gitu. Hukuman itu tuh yang disepakati bersama sebelum anak melakukan kesalahan itu gitu. Jadi anak udah tahu nih, aku nanti mau dikasih hukuman itu, jadi jangan sampai aku melakukan kesalahan itu gitu. Contoh hukuman yang nggak melukai fisik dan nggak melukai hati itu biasanya kayak misalnya ngituin teman atau gimana, atau telat atau gimana, nanti kamu hari Sabtu nggak boleh main gadget gitu. Contoh salah satu hukumannya kayak gitu aja yang bikin anak tuh nyaman dan dia udah tahu gitu sebelumnya. Gitu sih ya. Saya akan nanya kembali kepada moms and dads. Tujuan kita dalam mendisiplinkan anak tuh apa sih? Saya yakin para moms and dads di sini tujuannya adalah untuk supaya anak-anak kita itu memiliki perilaku yang baik ya gitu, memiliki akhlak yang baik pastinya gitu. Nah, ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang baik, tentunya kita berharap bahwa mereka tidak hanya baik di depan kita ya. Kita berharap mereka bisa menjadi anak yang baik di mana saja gitu. Nah, sedangkan saya ingin menunjukkan sedikit gambar nih. Oke, gambar ini kita lihat ya, ada punishment, reward, kemudian anak-anak kita adanya di sini, gitu ya. Kalau kita lihat gitu, punishment sama reward itu adanya di luar diri anak ya, bukan di dalam circle diri si
anak ini gitu. Nah sehingga makanya kalau ditanya punishment sama reward boleh nggak? Boleh-boleh aja, khususnya mungkin untuk anak-anak yang masih kecil itu masih efektif. Ya, tapi ketika kita ngomong anak-anak yang misalnya mereka sudah mulai masuk ke kelas 1 SD gitu ya. Biasanya anak-anak zaman now mereka tuh udah pinter. Gimana sih caranya mengakali supaya saya nggak dapat punishment? Gimana caranya saya mengakali supaya saya tetap dapat reward gitu. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Tapi apakah efektif gitu ya? Belum tentu. Jadi gimana dong caranya kita membentuk supaya anak kita itu menjadi anak yang baik? Oke, yang pertama adalah bisa melalui connection before correction. Jadi seringkali sebagai orang tua kita langsung mengkoreksi ya, kita memperbaiki kesalahan anak dengan reward dan punishment tadi. Padahal sebenarnya yang harusnya itu ada yang kita lakukan pertama adalah connection terlebih dahulu. Koneksi dengan cara apa? Coba ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Kenapa sih kamu melakukan itu? Alasannya apa? Apa yang kamu rasain? Ya, apa yang kamu pikirkan misalnya gitu. Biarpun mungkin jawabannya terdengar konyol buat kita gitu ya, tapi itulah pendapat anak, itulah yang perasaan anak dan kita harus mengakui dan bahwa itu valid. Diskusi dengan anak tentang solusi ke depannya. Apa sih yang kamu harus lakukan ke depan supaya kamu tidak mengulangi perilaku tersebut. Harusnya ketika kita memberikan larangan maka itu diikuti dengan solusinya apa sih gitu, dan itu perlu kita diskusikan bersama-sama dengan si anak gitu. Nah terkait dengan pembentukan perilaku pastinya karena kita hidup di era digital gitu ya, kurang atau lebih yang namanya nonton itu akan jadi pengaruh juga. Ya, nonton itu sebenarnya tidak ada yang salah selama dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan jam yang sudah ditentukan oleh IDAI gitu ya. Untuk anak-anak di usia bawah 2 tahun biasanya mereka tidak disarankan untuk menonton. 2 sampai dengan 6 tahun itu biasanya 1 jam dan di atas itu biasanya boleh 2 jam. Tapi tentunya sebagai orang tua kita tetap perlu membatasi atau memantau jenis tontonan apa sih yang mereka tonton. Kalau memang itu sesuai dengan aturan jam, sesuai dengan konten yang bermanfaat, maka menonton itu sebenarnya bisa menjadi suatu metode untuk pembelajaran yang luar biasa.